Tuhan, aku berdoa ada urapan Tuhan sedang turun dalam ruangan ini. Terus Tuhan, kuasai kami dengan hadirat-Mu. Biar pengurapan-Mu mengalir dalam ruangan ini Tuhan. In Jesus name. Hamba berdoa untuk orang-orang yang ikut ibadah online, dijamah Tuhan dalam nama Yesus. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Raja kami yang Maha Mulia. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Dalam nama Yesus, kita mau belajar firman, pengurapan, hikmat, wahyu turun di antara kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tetap main ya. Sekarang lihat saya. Kita mau belajar firman. Perjalanan kekristenan kita itu tidak ada berhenti sampai kita beribadah hari Minggu loh. Di awal kita ngalami Tuhan, kita ngalami kelahiran baru, kita begitu cintakan Tuhan. Tapi dengan berjalannya waktu kita ngalami banyak tekanan, himpitan, persoalan hidup, perjalanan yang tidak enak, situasi dan lingkungan yang kadang tidak menyenangkan hati kita. Kita bisa meninggalkan cinta kita yang mula-mula itu sama Tuhan. Ini baik-baik. Kalau kita ini sudah meninggalkan kasih kita yang semula dengan Tuhan, ujung dari kekristenan kita suatu hari akan ditolak Tuhan. Karena kitab Wahyu katakan, kalau engkau nggak panas, engkau nggak dingin, suatu hari engkau akan dimuntahkan Tuhan. Jadi kekristenan yang sejati itu adalah berjalan setiap hari bersama Tuhan loh. Sepenuhnya. Sampai garis akhir kita harus didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Finish well, finish strong. Jangan sampai kita hari ini kelihatan rohani, tapi di hari-hari besoknya sampai kita dipanggil Tuhan, kita tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kita perlu setiap hari bergantung sepenuhnya sama Tuhan, menyerahkan hati kita sepenuhnya sama Tuhan. Sehingga dalam kondisi apapun, situasi apapun, kita tetap powerful. Kita tahu bahwa Tuhan yang kita layani, kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia tidak pernah berubah dan Dia powerful. Tetap akan membawa kita sampai garis akhir, didapatin menjadi orang kesayangan Tuhan. Amin. Makanya perlu namanya perjuangan untuk sampai garis akhir, itu komitmen dengan Tuhan. Kalau enggak, kita di tengah jalan akan kompromi. Coba perhatikan sekarang di Yudas pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihatin kamu supaya kamu tetap berjuang. Katakan berjuang. Berjuang tuh ngapain kira-kira? Ngangwa kaki santai-santai atau ngapain? Berperang loh. Dan peperangan kita yang harusnya kita bisa mengalami kemenangan bukan melawan roh jahat di udara, tapi melawan diri kita sendiri, melawan kemalasan. Dan kebanyakan dari kita kan nggak suka berdoa, sekalipun ngaku orang Kristen, tapi pada dasarnya kita kalau disuruh doa itu susah sekali. Berapa banyak waktu kita luangkan untuk Tuhan? Benar nggak kita luangkan untuk Tuhan? Atau kita cari Tuhan ketika kita mengalami persoalan dan masalah saja? Peperangan setiap hari kita adalah melawan ego kita, melawan emosi kita, melawan harga diri kita, melawan kemauan dan kehendak kita sendiri. Harusnya kita bisa taklukkan sepenuhnya kepada Kristus. Makanya di area ini seringkali kita gagal. Banyak orang Kristen gagal di tengah jalan. Ketika disinggung orang lain, tidak terima, dia marah, ingin balas. Ketika disakitin, dia nggak terima. Ketika keuangannya babak belur, dia mulai tidak memiliki lagi iman. Semuanya diuji lewat by proses perjalanan hidup kita setiap hari. Maka kita kekristenan kita harus mengalami kemenangan setiap hari. Kekristenan kita
Dalam situasi dan kondisi apapun kita harus mengalami kemenangan. Katakan kemenangan. Beberapa minggu terakhir ini saya ngomong begini nih. Kalau suka dengerin khotbah saya di YouTube, harusnya situasi yang di luar kita itu tidak mempengaruhi kita. Apapun itu namanya. Mau omongan orang, sikap orang, kelakuan orang, perlakuan orang lain. Yang nyetir di jalan nggak terpengaruh dengan sikap orang yang ugal-ugalan di jalan. Bahkan kita nggak pernah terpengaruh oleh perkataan orang lain. Harusnya. Karena apa? Yang di dalam ini udah powerful. Sudah bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan. Kalau engkau ngaku orang Kristen, sudah 3 tahun ke gereja, lebih bahkan di sini rata-rata udah di atas 10 tahun ke gereja, tapi kelakuan, sikap, dan tindakanmu tidak berubah. Artinya engkau perlu pikul salib, sangkal diri, matiin dirimu sendiri. Sampai engkau menaklukkan diri kepada Kristus. Kalau enggak, engkau gagal dalam peperangan ini. Ngalami kekalahan demi kekalahan. Berapa banyak orang gagal mengalahkan dirinya sendiri. Dan ujungnya, kegagalan tadi membuat kita memiliki kelemahan yang terus berulang. Kita lakukan terus. Dan kelemahan itu akan terus nyeret kita jatuh dalam dosa. Sehingga sampai garis akhir kita tidak mengalami kemenangan. Berapa banyak di antara kita? Kita semua kan punya kelemahan. Yang khotbah ini juga punya kelemahan banyak. Sedang disempurnakan. Bapak Ibu juga disempurnakan. Kita sedang disempurnakan. Katakan disempurnakan. Setiap hari. Kita ini sedang disempurnakan. Salah satunya kita diperbarui cara pandang kita, pola pikir kita, keputusan kita harus sejalan dengan firman. Makanya dengerin khotbah seperti ini. Apalagi yang khotbah saya akan nyakitin khotbahnya. Tajam sampai tembus ke ulu hatimu. Supaya apa? Perjalanan kita ini sampai garis akhir didapati menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Gak ada yang lain. Yang kita kejar bukankah kita mau ngejar perkenanan Tuhan? Suatu hari kita akan ketemu Tuhan dan didapati menjadi hamba yang berkenan di hadapannya. Setiap saya mau tidur, saya serahkan tubuh saya sama Tuhan. Tuhan, kalau Engkau izinkan aku mau umur panjang sama istri saya sampai 100 tahun. Sepanjang umur yang Engkau berikan sama saya mau lakukan yang terbaik. Suatu hari ketika Engkau panggil aku menghadap Engkau, bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang aku perbuat di muka bumi ini, menjadi orang yang melakukan semua ketetapan. Karena saya flashback, banyak keluarga besar saya yang tidak kenal Tuhan, mereka mati muda dipanggil Tuhan dan hilang dalam kebinasaan. Padahal selama kita tinggal di bumi ini, kita ini kan punya tujuan Tuhan. Tuhan ciptakan kita ini kan punya maksud dan tujuannya. Makanya kita mesti belajar, kita nempel sama Tuhan, supaya kita berjalan setiap hari, berjalan maunya Dia, ngikutin kehendaknya. Pikiran kita sejalan dengan firman. Makanya pikiran ini kan harus ditaklukkan lewat firman kan. Makanya Bapak Ibu datang ibadah tuh dengerin firman, pulang praktek. Kalau tidak, kekristenanmu tidak akan pernah berubah dari tahun ke tahun. Yang emosian tetap emosian, yang gampang marah malah kepahitan, malah balas dendam. Yang sakit hati tetap tidak berubah. Yang gampang emosian malah menjadi-jadi. Bagaimana jadi orang Kristen? Artinya engkau duduk di gereja, tapi hidupmu tidak pernah berubah. Perlu dipertanyakan. Makanya perlu pikul salib, sangkal diri, mati daging setiap hari. Mengalahkan diri kita ini. Ada perjuangan yang kita harus lakukan. Pertama, berjuang melawan diri kita sendiri, harus menang. Dan medan peperangan yang seringkali dipakai setan untuk hajar kita adalah di area pikiran kita. Nah, pikiran kita ini harus selaras dengan firman. Kolose jelaskan, pikirkanlah perkara yang di atas. Filipi jelaskan, Filipi 4 ayat yang ke-9, Filipi 4 ayat 8. Kita suruh menaklukkan pikiran kita kepada Kristus kok. Tapi pada kenyataannya pikiran kita seringkali mengembara kemana-mana. Bahkan kita berdoa pun tiba-tiba kita datang ke restoran pikiran kita. Bakmi lah, iga penyet lah, pecel lele lah, apalah makanan lah, atau kita bikin jalan-jalan dan lain sebagainya. Pikiran kita mengembara kemana-mana. Dan harus ditaklukkan. Kalau kita nggak ditaklukkan, pikiran kita ini mengembara, liar kemana-mana. Nah, ditaklukkannya harus kepada firman. Setiap hari ditaklukkan kepada firman. Ketika kita taklukkan kepada firman, dagingmu kan teriak kan?
Ketika engkau disuruh ngampuni, apa yang terjadi dengan dagingmu? Enak aja. Dia udah menyakiti, udah melukai aku kok. Suruh memberi. Gua kerja mati-matian kok suruh memberi. Cari duit sendiri. Bro, banyak seringkali daging kita teriak ketika kita pingin melakukan kebenaran firman. Roma katakan ada sesuatu yang berjuang di dalam diri kita. Ketika kita mau dipimpin roh, dagingmu tidak terima. Dan itu perlu dilatih setiap hari. Amin. Kalau engkau nggak latih ini, kalau engkau nggak taklukkan ini, hidupmu akan mengalami banyak problem. Ketemu masalah, ketemu dengan orang ribut, berantem, pindah gereja, berantem dengan pemimpinnya, dengan jemaatnya, ketemu dengan siapapun gegeran. Kamu pindah ke hutan pun kamu ribut dengan monyet dan kera serta biawak lama-lama. Kenapa? Yang bermasalah bukan orang di sekitarmu, dirimu sendiri. Karena belum menang terhadap dirimu sendiri. Ketika kita menang terhadap diri kita sendiri, semakin bertumbuh ke arah Kristus, ada situasi di luar kayak apapun gak akan pernah mempengaruhi. Ada godaan kayak apapun, kau tetap tenang dan rileks. Seperti apa yang dialami Yesus. Kata Kristen pertama kali disebut di Antioquia. Kenapa kau disebut Kristen? Karena dilihat orang-orang pengikutnya Yesus itu menghidupin gaya hidupnya Kristus. Makanya disebut Christ-like, Kristen. Tapi hari ini Kristen hanya sebatas KTP, sebatas identitas saja. Harusnya yang kita hidupin adalah kelakuan Kristus. Setiap hari katakan amin. Ketika Yesus dicobain, apa yang terjadi? Dia ngerti firman, dia lawan dengan firman. Dia kuat dan kokoh, tidak terguncangkan. Dia tetap teguh dan powerful sekali. 3 kali dicobain. Bahkan iblis pun menunggu waktu yang tepat untuk mencobain. Tapi tidak pernah Yesus gagal. Kan kita mau jadi orang yang sama seperti Kristus kan. Tujuan kekristenan kita ini bukan menjadi orang yang lebih hebat, lebih keren, lebih terkenal, lebih kaya, banyak duit, liburan. Bukan. Kita pingin diubah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Apanya itu? Sikapmu, kelakuanmu, tindakanmu, keputusanmu. Amin. Bagi orang yang belum sarapan, dengerin khotbah saya ini agak shock, tapi ini akan membuat engkau memiliki dasar yang kuat untuk mengalami segala sesuatu yang akan kamu hadapi ke depan. Amin. Coba lihat di 2 Korintus 10 ayat yang ketiga. Diberkati? Batuk dulu. Saya melihat orang yang diberkati Tuhan pagi hari. Kalau batuk beneran minum air ya. Ambil minummu sendiri. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ketiga. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Kita memang tinggal di dunia. Saya masih tinggal di dunia. Bapak Ibu tinggal di dunia, masih pakai tubuh daging ini loh. Tubuh daging ini masih bisa melakukan dosa. Betul apa enggak? Masih butuh sancan goreng, bakmi, singkong goreng, ubi goreng, dan lain sebagainya. Kita tinggal di dunia kok. Kita melakukan segala perbuatan layaknya orang-orang dunia, tapi kita memiliki sikap yang berbeda. Sekalipun kita tinggal di dunia, kita menjadi orang Kristen yang memiliki karakter Allah. Kita bisa bekerja dengan integritas. Kita memiliki kehidupan yang berbeda, sikap yang berbeda, keputusan yang berbeda, karakter yang berbeda. Dengerin baik-baik. Orang dunia mau lihat apa dari kita? Dia nggak peduli bahwa kamu ini punya lulusan gelar yang panjang, dia nggak peduli. Dia juga nggak mau tahu kamu dari suku mana, orang dunia, betul apa nggak? Dia nggak mau tahu kamu punya jabatan apa, posisi apa, uangmu di mana, rumahmu di mana. Tapi ketika kita mulai bergaul dengan mereka, mereka lihat loh sikap kita dan tindakan kita, perkataan kita dan kelakuan kita. Betul apa enggak? Kalau engkau nggak menang terhadap dirimu sendiri, engkau menjadi orang dunia, nggak jauh beda dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Tapi karena kita ini anak-anak Tuhan, kita masih hidup di dunia, tapi kita tidak berjuang secara duniawi. Kita ngerti tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Orang yang ngerti tujuan Tuhan, dia tahu persis apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan setiap hari. Dia punya goal. Seperti saya hari ini, saya meski ke Cikarang, saya punya goal. Saya masuk tol tujuannya Cikarang. Saya bukan punya tujuan Bandung, Cikarang, Jababeka. Ada hal yang saya kejar. Bapak Ibu juga tahu kalau engkau ngerti tujuan Tuhan dalam hidupmu, hidupmu gak akan sembarangan dan sembrono. Engkau akan kejar tujuan Tuhan sampai garis akhir.
supaya aku didapatin menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun aku tinggal di dunia ini, sekalipun aku banyak godaan, sekalipun aku seringkali bisa jatuh dalam dosa, tapi aku tahu tujuan Tuhan dalam hidupku sampai destinasinya digenapi melalui hidupku. Sampai garis akhir aku hidup menyenangkan hati Tuhan, didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kalau enggak, kamu pakai hidupmu sembarangan. Bagi anak-anak muda ini, kamu pikir umurmu bisa panjang dan kamu bisa bertindak semaumu sendiri. Kita Mazmur katakan, ajar aku Tuhan menghitung hari-hari kok. Anak-anak muda nggak usah pakai umurmu yang muda ini dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan, kemurnian. Kalau kau pakai waktumu yang ada ini, di ujungnya suatu hari kamu seumuran saya, kamu akan lebih hebat dari saya, lebih kaya, lebih sukses, lebih diurapi, lebih powerful. Umur berapa Bapak? Masih muda. Saya baru 47 jalannya. Tahun ini 47. Kalian yang masih muda-muda, ketika engkau berjalan setiap hari bersama Tuhan, engkau memanfaatkan waktumu yang ada ini, bukan untuk sia-sia, tapi kalau kamu lakukan setiap hari, ingin mengejar Tuhan, mengejar perkenanannya, di ujung hidupmu engkau akan mengalami promosi dan peninggian yang lebih powerful. Bahkan engkau lebih sukses dan hebat dari orang yang umurnya di atasmu semuanya. Amin. Jangan pakai waktu ini sembarangan dan sembrono yang muda-muda ini. Mentang-mentang kamu masih muda, kamu pakai sembarangan saja. Oh, entah, aku juga masih umur panjang, aku umur panjang. Nah, sekarang kita lihat kok, banyak orang mati muda kok sekarang. Kita kan nggak pernah tahu umur kita sampai kapan. Tapi bagian kita kan mempersiapkan diri setiap hari untuk ketemu Tuhan. Memang setiap hari kita ketemu Tuhan dalam doa. Tapi suatu hari kita akan tinggal tetap bersama Tuhan, selama-lamanya memerintah bersama Tuhan. Dipersiapkan hari ini. Hidup bukannya sekedar kerja, cari makan, melakukan aktivitas ini dan itu loh, tapi mengerjakan apa yang Tuhan mau sampai garis akhir. Percuma hari ini kita di gereja, tapi besok dan lusa atau di masa nanti kita nggak peduli Tuhan, kita nggak cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan, percuma dan sia-sia. Karena apa yang dahulu menjadi yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Jangan sampai orang-orang yang baru bertobat, bahkan hari ini belum bertobat, mungkin tahun depan bertobat, dia bisa melewatin kita. Karena kita pikir jadi orang Kristen tenang-tenang saja. Yang penting aku minggu ke gereja udah cukup, aku udah pelayanan cukup. Padahal ada bagian yang harus kita kerjakan setiap hari bersama Tuhan. Karena perjalanan bersama Tuhan itu naik terus. Dari iman satu pada iman yang lain, dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, dari urapan satu pada urapan yang lain, dari hikmat satu pada hikmat yang lain. Hidupmu powerful, tambah powerful. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia akan tambahkan dalam hidup powerful. Saya setiap hari khotbah dengan tema khotbah yang berbeda hampir tiap hari. Dan hikmat dari Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Apalagi berkatnya, anugerahnya, kemurahannya, kasih setianya, tidak pernah ada habis-habisnya. Bapak Ibu juga alami yang sama harusnya. Hidupmu tambah hari tambah powerful. Semakin kau bisa dipercayakan oleh Tuhan segala sesuatu dan kau lakukan bagianmu, Tuhan akan tambahkan double porsi. Hidupmu gak akan begini-begini saja. Tuhan mau bawa ke dalam level yang berbeda, dalam tingkat yang berbeda. Karena hobinya Tuhan kita adalah memberkati, mempromosi. Enggak ada amin. Tuhan senang anak-anaknya menikmatin semua yang dijanjikannya. Tuhan senang semua anak-anak dipakai untuk menjadi terang kemuliaan bagi namanya. Tapi tergantung berapa banyak, berapa bersedianya hati kita di hadapan Tuhan. Kalau engkau belajar mati terhadap dirimu sendiri, Tuhan akan semakin pakai hidupmu. Tuhan akan percayakan lebih powerful lagi. Bahkan permainan musikmu akan semakin powerful dan dahsyat. Di Filipi 1 ayat yang ke-27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu tidak teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman dan timbul dari berita Injil. Kehidupan kekristenan kita itu harus cerminnya adalah firman. Firman bukan kita pelajari untuk kita hantam orang lain. Kita hantam istri kita pakai ayat. Biasanya ini orang-orang yang belum bertobat ini, hantam orang lain pakai ayat.
Merendahkan orang lain pakai ayat, hakimi orang lain pakai ayat. Dengerin baik-baik. Kita belajar firman untuk kasih makan manusia roh kita, supaya semakin hari semakin diubahkan yang di dalam ini. Tapi orang-orang kedagingan, orang-orang Kristen kedagingan, yang masih ego dan hawa nafsu pakai ayat tuh hakimi orang lain. Tuh dengerin khotbah tuh buat kamu tuh, buat kamu tuh. Cocok tuh buat kamu. Khotbah yang kamu dengarkan, firman yang kamu baca, firman yang kamu renungkan untuk dirimu sendiri, bukan buat untuk orang lain. Karena Tuhan bicara spesial untuk kamu. Amin. Coba kita mau lihat, sepanjang kehidupan kekristenan kita ini sudah sejalan seperti Injil apa belum? Seperti firman atau belum? Koreksi hatimu masing-masing. Gak usah koreksi pasanganmu atau koreksi orang lain. Koreksi hatimu. Bener gak sih kelakuanku, sikapku, tindakanku, perbuatanku ini sesuai firman atau belum? Kan hidup kita harus berpadanan dengan Injil, supaya sampai garis akhir nanti kita didapati menjadi orang yang berkemenangan di hadapan Tuhan. Amin. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ini Paulus ngomong sama orang-orang Filipi, supaya apabila aku datang melihat, atau aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu tuh berdiri teguh loh, satu roh, berjuang untuk tim iman loh. Jadi kekristenan itu yang sejati bukan leha-leha, bukan kongko-kongko, bukan ongkang-ongkang kaki. Engkau setiap hari berjuang melawan semua keinginan dagingmu, hawa nafsumu. Engkau harus taklukkan sepenuhnya kepada Kristus, sampai engkau didapatin sampai garis akhir menjadi orang yang berkemenangan. Amin. Diberkati apa enggak nih? Di 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya ya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Gak pusing dengan dirinya sendiri kalau orang mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Seperti apa yang dialami oleh Triwira ketika Daud haus pingin minum, dan dia harus minum. Dia ambilin minum dari perkemahannya. Dan Triwira itu, Bapak Ibu mesti pelajarin Triwiranya Daud, pahlawan-pahlawannya Daud. Triwiranya ini ngambil, mempertaruhkan nyawanya untuk ngambil minuman supaya Daud bisa minum. Dia harus melewatin perkemahannya orang Filistin loh. Nyawa jadi taruhannya. Ini orang yang mencintai Tuhan tuh kayak gitu loh. Kayak kita ngaku cinta Tuhan. Alkitab katakan kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan semua kehendakku. Tapi pada prakteknya kita melakukan kehendak Tuhan apa enggak? Lihat aja koreksi hatimu, perasaanmu, kemauanmu, perbuatanmu, tindakanmu. Enggak usah jauh-jauh. Sikapmu dengan pasanganmu, sikapmu dengan istrimu, sikapmu dengan anak-anakmu, sikapmu dengan suamimu, sikapmu dengan bosmu atau siapapun, mencerminkan apa tindakanmu? Benar-benar mengasihi Tuhan apa enggak? Bukankah hukum yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Dan ini ada hukum yang kembar siam. Hukum yang kedua adalah kalau kita bisa mengasihi Tuhan, baru kita bisa mengasihi pasangan kita, sesama kita seperti diri kita sendiri. Kita ngomong mengasihi Tuhan, tapi kita nggak bisa mengasihi sesama kita, kan menipu namanya, bohong. Pasangan kita punya kelemahan, kita ungkit-ungkit, bahasa Jawa diundat-undat terus, dibangkit-bangkitin terus. Iya memang salahnya kamu, memang salah kamu, salah orang tuamu, salah nenek moyang, apa urusannya? Itu ciri orang yang keras kepala. Dulu saya sering ngomong begini, memang saya adanya begini, sekarang saya udah nggak mau. Ternyata itu orang angkuh, sombong. Karena kita harus berubah kok, setiap hari diubah menjadi orang yang menjadi serupa segambar dengan Kristus. Berapa banyak orang ngomong begini, memang aku adanya begini kok, mau apa lagi? Tahu nggak sebenarnya engkau nggak mau berubah, engkau sebenarnya orang yang sombong dan angkuh dan keras kepala, hatimu dekil. Kamu merasa benar sejagat raya dan orang lain salah semua. Dan itu tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita ini mau diubahkan, didapati sampai garis akhir menjadi orang yang berkemenangan kan. Sampai garis akhir kita didapati menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan itu selalu urusin hati kita loh. Urusannya Tuhan selalu lewat hati kita. Kita nggak mau diurusin hati kita, kita selalu dibenturkan dengan problem dan masalah. Seperti apa yang saya alami. Istri saya sudah tegur berkali-kali, jangan begadang, jangan tidur malam. Saya ngotot, aku masih muda, aku sehat kok. Omongan istri tidak didengar. Akhirnya ditegur lewat problem, dan sekarang meski ubah pola hidup saya. Kita kan seringkali ndablek dan ngeyel kan. Beturin tembok dulu baru sadar.
Kadang Tuhan kalau ngelihat kelakuan kita yang dablek, yang ngeyelan, kadang dibenturin dulu. Supaya kamu tuh sejalan dengan yang Dia mau. Supaya sampai garis akhir hidupmu menggenapi tujuannya. Tujuan Tuhan bukan menyelamatkan kita toh. Dia mempromosi, memberkati kita kan. Sekarang saya mau tanya, berapa banyak kita bikin kesalahan? Ada orang kudus dan suci di sini, kita memang dikuduskan, disucikan. Ada yang nggak pernah berbuat dosa? Siapa yang sering kali salah ngomong? Nih yang ngomong ini sering kali salah ngomong dan cepat berubah. Kalian ini kudus suci tak bercacat celah atau apa ini? Kita disucikan. Tapi sering kali kita kan bikin kesalahan kan? Bikin dosa kan? Betul apa enggak? Anak-anak sering kali bantah sama orang tuanya, ngeyel dibilangin. Dengerin baik-baik. Tetapi ketika kita ini bikin kesalahan, kita datang sama Tuhan, Tuhan ampuni. Baik gak Tuhan? Kadang kita nggak tahu malu kan? Kita ini bikin kesalahan sama orang, udah berkali-kali bikin kesalahan. Orang itu ampuni. Tidak hanya diampuni, kita itu bikin kesalahan sama seseorang. Contohnya, kita udah bohongin dia, kita udah tipu dia, kadang kita manfaatin dia dan lain sebagainya. Kadang kita ngomongin di belakang, kadang maki, kadang menghasut dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita datang sama orang itu, diajak makan di restoran yang enak, pulang dikasih sangu. Apa bahasa Indonesia sangu tuh? Bekal. Kasih uang saku. Terus ada mobil nggak? Dibeliin mobil. Terus tiba-tiba dia punya perusahaan kan, diangkat jadi direkturnya. Kira-kira kita sungkan nggak sama orang yang baik kayak begitu? Sungkan apa nggak? Sekarang coba saya mau tanya, tuh bukankah Tuhan lebih dari itu? Seringkali kita bikin gagal, bikin dosa, nyakiti, ngelukai, udah begitu sombong, belagu, sok pinter, sok hebat lagi, nuduh orang lain lagi, kamu yang salah, gue yang benar. Terus kita nggak mau minta ampun. Dengar khotbah Peter Guntur, jedar pulang nangis, Tuhan ampuni aku. Tuhan ampuni kan? Dulu kita ini orang bejat kayak apa? Ini yang khotbah ini dulu kelakuannya jelek, yang ngomong. Kita semuanya sebelum kenal Tuhan, kelakuan kita kan jelek semua kan? Minta ampun, diampuni kan? Betul apa enggak? Diampuni. Terus diberkati enggak? Dipromosi kan? Diangkat kan pelan-pelan hidupmu kan? Tidak hanya berhenti sampai situ loh, Tuhan promosi hidup. Tuhan angkat lebih. Semakin kamu ngikutin dan nyenangin, kira-kira apa yang terjadi yang Tuhan lakukan? Powerful kan? Hanya kita seringkali nggak punya tahu diri sama Tuhan. Kita bertindak semau kita sendiri. Makanya saya bilang, belajar firman itu belajar ngerti hati Tuhan. Ngerti apa enggak ini? Kalau kau belajar firmannya isi kepalamu, kamu menjadi orang yang sombong, kamu pakai firman tuh hakimi orang lain. Kalau kamu belajar firman, kamu kasih makan manusia rohmu, kamu hidupin, kamu semakin ngerti kehendak Tuhan. Tidak mau menyakitin lagi. Bagaimana mungkin ada orang yang baik, mungkin anaknya di jalan ditabrak mati, dan anak tunggal satu-satunya. Terus kita tiba-tiba disamperin yang sama punya anak tadi, kamu tinggal di mana? Udah nggak usah khawatir, mobilmu rusak ya tak gantiin ya. Kamu kan nabrak, anaknya ditabrak, mobil yang nabrak rusak digantiin. Kamu sakit diobatin, udah dikunjungin terus setiap hari, dibawa ke rumahnya, dijamu makan. Nggak hanya berhenti jamu makan, kan aku warisanku banyak nih, tak kasih balik nama sama kamu ya, sama yang nabrak ini. Kira-kira apa yang terjadi dengan hidupmu kalau mengalami kayak begitu? Shock nggak? Berubah nggak hidupmu? Kamu tambah baik nggak sama orang yang baik kayak begitu? Bukankah Tuhan lakukan yang sama hidup kita? Anaknya yang tunggal mati buat kita kok. Terus hidup kita sembarangan, sembrono, semau kita sendiri. Padahal semua harta di surga menjadi bagian milik kita. Kalau kita di dalam Kristus, semua janji Abraham itu menjadi berkat milik kita. Amin. Jadi semua yang firman katakan di dalam firman itu menjadi bagian milik kita, dan kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Dan Tuhan sendiri tentukan kita menjadi anaknya, menjadi ahli warisnya, dan suatu hari kita akan memerintah bersama Dia. Kira-kira
Apa yang kita lakukan hari ini? Mau sembarangan sembrono atau kita mau hormatin Tuhan lebih dari yang lain? Seperti kita nabrak, dijauhkan dari kita nabrak orang, ya kan? Tadi perumpamaan. Yang udah ditabrak, disamperin karena dia anak tunggal, dibalik nama sertifikat mobilnya Range Rover, Mercy, BMW dan lain sebagainya, asetnya tanah di mana-mana, pabriknya, omsetnya luar biasa, dolarnya, sahamnya dibalik nama sama orang yang nabrak tadi. Kira-kira orang itu kayak apa? Sedih nggak dia? Kalau ingat-ingat kejadian ketika dia nabrak anak yang satu-satunya yang dikasih tadi, sedih. Kita seringkali nyalipin Tuhan berkali-kali, gak peduli dengan Tuhan. Padahal Tuhan sudah rela mati buat kita. Bapa berikan anak yang tunggal buat kita, dan kita jadi anaknya, diberkati. Bagian kita ngapain? Ngikutin aja apa yang Tuhan mau, gak perlu pusing. Kalau Bapak Ibu ingin sukses dan berhasil, dengar suara Tuhan dan lakukan, pasti sukses dan berhasil. Yang jadi masalahnya, dagingmu seringkali teriak. Kamu susah dengerin Tuhan, kamu susah nurut sama firman, ngikutin dirimu sendiri. Makanya kekristenan itu mesti berjuang setiap hari, perang melawan diri sendiri, sampai kita ngalami namanya kemenangan iman. Kalau enggak, hidupmu akan terus babak belur. Saya nggak habis pikir orang yang sudah dengerin khotbah ribuan kali, datang ibadah gereja ABCD, GMS, GBI, GKI, GAlah, sembuh lah, akeh lah. Pendeta gemuk, pendeta kurus, pendeta gundul, pendeta gondrong, urapan biasa saja didengerin semuanya, ribuan khotbah. Tapi ngelihat kelakuannya persis seperti orang dua, bahkan hidup dalam dosa, hidup dalam perjinan, hidup dalam kenajisan. Lah kamu nih selama ini firmannya kemana kalau udah seperti itu? Harus berubah toh. Ternyata kekristenan itu nggak main-main, tidak hanya dengerin khotbah 45 menit di gereja. Bagaimana mungkin denger khotbah 45 menit di gereja terus kamu bilang itu ibadah? Hari-hari kamu nggak peduli dengan Tuhan. Terus kamu pingin didapatin Tuhan. Ini loh anakmu, kesayanganmu. Kamu gak peduli kok. Kamu bilang anak kesayangan, malu dong sama Tuhan harusnya. Kalau kita dibilang anak kesayangan itu perhatian sama orang tua, betul nggak? Betul nggak Ibu? Kalau anak-anakmu cuek, maminya lagi flu pilek, nggak peduli, terus lagi butuh dibilang, mami ini aku anak kesayanganmu. Apa yang terjadi kira-kira? Untung Ibu Murni baik loh, kalau nggak dilempar wajan beneran itu. Ya anak tetap diakuin anak, disayangin kan. Tapi kalau mami sakit ya, sini tak pijitin, mau mandi air hangat, mau teh, mau apa, dilayani dengan baik, apa yang terjadi? Pasti berbeda. Saya punya quote bagus sekali yang lahir dari mulut saya sendiri. Tuhan itu baik, kasihnya sama antara orang berdosa dengan orang benar. Dapat matahari yang sama, menghirup udara yang sama gratis lagi, kecuali yang sakit ya. Balik kena kemarin, bayar meski. Kalau kerja pasti diberkati, kalau nabur pasti menuai, betul? Tapi seringkali Tuhan memperlakukan seseorang itu berbeda karena hubungan kedekatan. Seperti anak yang peduli dan anak yang gak peduli. Tapi Yesus saja kasih perumpamaan antara anak yang terhilang, anak bungsu dan anak yang sulung itu loh. Tuhan tetap sayangin loh. Apalagi kalau kita tambah mencintai Tuhan, apa yang terjadi dengan hidupmu? Kalau hidupmu itu loh hari ini didapatin, berkenan, nyenengin hati Tuhan, apa yang kira-kira Tuhan kerjakan? Bukankah mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang yang bersungguh hati kepada Dia? Kalau didapatin kira-kira Tuhan apain? Limpahi kuasa, otoritas, pengaruh. Kerajaan surga prinsipnya setiap perkara kecil akan ditambahkan perkara yang besar. Kalau engkau setia melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu hari ini, kamu lakukan, engkau didapati menjadi orang yang setia melakukannya, Tuhan akan tambahkan double porsi. Jadi perjalanan kekristenan itu hanya mentok sampai hari ini loh. Setiap hari bertambah, katakan saya harus bertambah, saya harus naik, saya harus dipromosi, saya harus berkembang. Bukan badannya berkembang ke kanan kiri. Berkatmu, anugerahmu, hikmatmu, pengertianmu, pengaruhmu akan memiliki dampak besar bagi banyak orang di sekitarmu. Karena apa? Ngelihat manifestasi Tuhan dalam hidupmu. Amin. Gak usah pusing dengan perlakuan orang lain terhadap hidupmu.
Kamu fokus dengan tujuan Tuhan. Prajurit nggak pusing loh, nanti istriku lagi hamil gimana ya? Perang. Bayangin. Terus kamu diajak ke medan perang nih, dikirim ke daerah mana nih? Jangan ke Palestina ya. Kirim kemana? Pokoknya musuh lah. Papua, jangan ya, itu sama saudara sendiri ya. Pokoknya di daerah perang gitu ya. Terus kamu sibuk mikirin istrimu, gimana ya istri gua tadi hamil. Terus kamu ke medan peperangan tahu nggak ngapain? Bukan siap-siap pakai ketopong keselamatan, pakai baju zirah dan lain sebagainya, tapi kamu main handphone. Sayang gimana ya sayang? Sayang gimana ya sayang? Terus gimana ya kamu? Waduh, kamu masak apa? Tias, mati kamu. Ngerti nggak ini? Harus prepare kan? Terus kamu orang mau perang itu masih sibuk. Aduh, aku tadi dia sakitin, udah ngomongnya nyakitin loh. Itu gimana sih? Itu pendeta ngomong ketus kayak begitu, itu bukan pendeta itu. Itu orang galak marah-marah itu pendeta kayak begitu. Loh, kamu kayak begitu, gimana kamu ngalami kemenangan? Kamu sibuk dengan dirimu sendiri. Aduh, aku, perasaanku. Aduh, aku, diriku dan saya. Berapa banyak seringkali mikirnya begitu. Banyak kan orang Kristen yang nggak bertumbuh dalam Kristus. Allahnya punya Allah Tritunggal juga. Aku, diriku dan saya. Me, I and myself. Harusnya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Orang yang fokus pada dirinya sendiri. Aku, mauku, diriku. Kuku. Coba saya mau tanya. Siapa yang berdoa selalu fokusnya pada aku, Tuhan berkati, anakku, bisnisku, usahaku. Nggak ada yang ngaku kan? Coba belajar. Tuhan, kau maunya apa? Maumu dalam hidupku. Kau mau bawa aku kemana sih Tuhan? Sampai hari ini aku menjadi orang Kristen tuh, kau mau bawa aku ke level seperti apa? Tuhan punya tujuan. Kita masuk dalam posisi yang Tuhan sudah tetapkan. Kalau kita ngikutin Dia. Tapi karena kita ngikutin kehendak kita sendiri, kita berada di posisi kita. Ngerti nggak? Kenapa kok kita ini mesti nurut sama Tuhan? Kenapa kok kita ini mesti jalan sama Tuhan? Ngikutin kehendak Tuhan. Supaya kita mencapai destinasi Tuhan yang Tuhan tempatkan dalam diri kita. Jatah yang Tuhan tetapkan dalam diri kita itu digenapi. Amin. Tapi kalau kamu jalan maumu sendiri, kau nggak akan sampai destinasi Tuhan. Nanti waktu kamu ketemu Tuhan akan nyesel. Ini loh jatahmu harusnya. Loh, kamu kelakuan model kayak begitu ya kamu nggak terima jatah, nyesel. Kan bagian kita harus ngikutin sama Tuhan. Pak, aku udah hidup sama Tuhan, udah cinta Tuhan, aku udah melayani, udah gulung-gulung, udah jempali, dan udah tengkurep, delosor dan lain sebagainya, udah puasa, sampai kurus Pak badanku. Puasa bukan tambah kurus, tambah gemuk Pak, belum ada terobosan. Jalan terus sama Tuhan. Kita ikutin waktunya Tuhan. Karena segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi kalau hidupmu belum indah, belum waktunya Tuhan berarti. Jalan terus. Amin. Nikmatin sama Tuhan, ujungnya pasti indah. Jangan fokus pada dirimu sendiri, fokus sama Tuhan. Kamu akan menjadi orang yang powerful sekali. Di Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Nyawanya pun gak dipedulin. Asal saja aku mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia. Ini Kisah Para Rasul, ini Paulus ini masih muda ini. Ngomongnya begitu. Yang penting aku mencapai garis akhir. Kisah Para Rasul, ini Paulus masih belum matang secara rohani. Tapi dia ketika ngomong sama Timotius, dia sudah dewasa dan sudah matang secara rohani. Dia ngomong begini. Di 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri. Tadi yang penting aku tidak menghiraukan nyawaku, yang asal saja aku dapat garis akhir kan. Tapi di Timotius dia ngomong begini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Bukan ayat ini seringkali dikutbahin di rumah duka. Dan seringkali ditulis di dalam nisannya. Betul apa enggak? Tapi apakah benar yang hidup itu benar-benar sampai garis akhir? Kan kelihatan dari kelakuan, sikap dan tindakannya. Suatu hari kita pernah datang ya ke rumah duka. Ada orang pengkhotbahnya, saya ketawa aja saya dengerin khotbahnya pendeta itu. Dia bilang, wah ini orang baik, ini orang yang luar biasa, ya pakai ayat ini sampai garis akhir pertandingan yang baik. Saya ketawa aja, orang matinya tabrakan di tol, kebakaran jam 3 pagi, mau ngapain itu? Masih bujang lagi, masa kerja sampai jam 3 pagi? Ya paling mabuk di diskotik kan?
Kelayapan nggak jelas. Terus pakai ayat begini. Kan ini bisa dikotbahin sama saja, tapi bener nggak ayat ini dihidupin dalam kehidupan kita, praktek hidup kita? Bener-bener berkenan apa enggak? Sampai garis akhir. Kan dimulainya dalam kehidupanmu hari-hari, setiap hari berjalan sama Tuhan. Sampai garis akhir enggak? Makanya hari ini kan bisa datang ibadah kan. Tapi kalau besok kamu berbuat jahat dan mau bertobat, percuma loh. Kamu nggak akan didapatin berkenan sampai garis akhir. Sampai garis akhir itu sampai napas kita dijemput Tuhan itu loh, kita setia, kita mengasihi Tuhan, kita hidup kudus, kita hidup suci. Loh Pak, hari ini hidupku masih kacau. Datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, bertobat sama Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, Bapa kita ini setia dan adil, Dia akan mengampuni dosa kita kalau kita minta ampun. Beresin hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan akan bawa kita ngalami namanya pemulihan. Dan Tuhan pulihkan hidupmu, Tuhan pulihkan hatimu, Tuhan pulihkan seluruh masa depanmu. Amin. Sekarang kita lihat di ayat yang terakhir, katakan ini ayat yang terakhir. Loh, masih dengar khotbah kayaknya. Yuk, kita lanjutkan. Ibrani 10 ayat yang ke-39, tetapi kita bukan orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Tahu nggak? Artinya kekristenanmu setiap harus berjalan setia. Enak nggak enak? Dapat perlakuan buruk atau perlakuan baik, diberkati atau nggak diberkati, Tuhan tetap suatu hari akan memberkati hidup. Dalam kondisi apapun, jalan sama Tuhan. Dalam kondisi saya nggak bisa jalan, apa yang saya lakukan? Saya doa nyembah Tuhan. Saya percaya suatu hari saya akan jalan. Suatu hari saya akan khotbah. Ingat nggak pertama kali saya khotbah di sini? Istri saya bilang, taruh bangku Pak Agus, taruh bangku di belakang nih. Ketika saya mulai begini-begini, istri saya udah ketakutan, takut suaminya jatuh. Tapi suatu hari saya akan powerful, kuat pulih. Dan sekarang nggak kelihatan orang sakit kan? Lebih langsing dan sedikit ganteng malahan ya kan? Nah, muji diri sendiri. Ya kan, lebih seger maksudnya. Orang nggak nyangka saya pernah sakit loh. Dan saya jaga kehidupan saya. Saya jaga pola hidup saya. Ya, semakin hari saya semakin mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Kehidupan Bapak Ibu juga ngalami yang sama. Tadi waktu nyembah ngerasain hadirat Tuhan kan? Bener gak? Kalau kamu bangun keintimanmu di kamar doamu, kamu akan ngerasain Tuhan lebih powerful lagi. Kamu doa sendiri rasanya bingung, lelah, capek, ngantuk, nguap, pokoknya apapun lah. Tapi kamu lakukan itu setiap hari, kamu bangun keintimanmu dengan Tuhan. Waktu kamu terjun ke pelayanan beda nanti. Saya lakukan itu setiap hari. Bosan, jenuh, iya. Tapi saya tahu persis ada dampak yang powerful. Ya, hidupmu nggak nempel sama Tuhan, kamu akan dikontrol kedaginganmu. Cara tercepat untuk kita mati terhadap diri sendiri adalah masuk dalam hadirat Tuhan. Berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Cari khotbah saya di YouTube Peter Guntur, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya ngajarin banyak bergaul intim dengan Tuhan. Waktu kamu memiliki pergaulan intim dan tinggal diam di dalam hadirat Tuhan, kamu nggak fokus pada dirimu, kamu fokus pada tujuan Tuhan. Tuhan akan koreksi hatimu loh, semua dosa kesalahanmu. Nah, kita kan kalau bikin dosa, bikin kesalahan, mulut kita jahat, hubungan kita nggak baik sama suami atau istri aja, kita kan nggak bisa berdoa kan? Betul apa nggak? Nggak enak kan hatimu? Ada sesuatu yang rasanya ini, aku ini kok najis dan lain sebagainya kan harus diberesin dulu. Bayangin kalau engkau memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan setiap hari, hatimu mesti beres sama orang-orang sekitarmu. Dan engkau belajar matiin dirimu dari ego dan hawa nafsumu. Ini penting setiap hari ini. Lakukan setiap hari. Butuh waktu, tidak hanya cukup seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, bertahun-tahun, sepanjang hidupmu. Karena suatu hari kita akan menghadap Tuhan, tinggal sama Tuhan selama-lamanya. Kalau kita dipanggil Tuhan, kita sudah siap. Tuhan, aku sudah siap. Aku lakukan setiap hari yang bikin cari engkau, kenal engkau. Aku bekerja, saya juga bekerja. Saya lakukan bagian saya kerja. Saya bukan tipe malas. Bapak Ibu juga lakukan yang sama. Bapak Ibu bekerja, saya bekerja. Saya mencari Tuhan, belum tentu Bapak Ibu mencari Tuhan ya. Mencari Tuhan sih ya, doanya 3 kali sehari. Makan pagi, makan siang, makan malam. Tapi ada beberapa orang udah doa mulai 2 jam, 3 jam nih kelihatannya. Kelihatan dari muka ini orang yang memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan. Nggak ada amin lagi.
Katakan amin. Ini kan orang-orang yang memiliki hubungan keintiman yang berbeda dengan Tuhan kan? Kelihatan dari mukamu loh, mulai senyum semua itu. Nah, hidupmu akan mengalami breakthrough dan terobosan. Kekristenanmu akan berubah. Dalam kondisi apapun, engkau bisa berkata, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi memuji Yesus. Ku berbahagia, yakin teguh. Ku berbahagia, yakin teguh. Bangkit berdiri sama-sama. Kepunyaanku string, aku warisnya, ku ditebus dan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, yakin teguh. Abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini Tuhan, Kau sendiri bicara dalam hatinya. Pengurapan-Mu dan hadirat-Mu turun mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Aku berdoa dalam anugerah yang melimpah-limpah Kau turunkan, kemurahan-Mu mengalir menjamah setiap orang yang datang ibadah ini. Dan aku berdoa juga untuk orang ibadah online, Tuhan jamah. Ketika mereka mendengarkan apa yang kami doakan, kami sampaikan, ini urapan Tuhan turun in Jesus name. In Jesus name. Jamah setiap orang dalam ruangan ini, bawa masuk sampai kedalaman keintiman dengan Kau. Bawa ngerti isi hatimu. Hatinya diubahkan menjadi serupa segambar dengan maka rabakina momo shanti mene. Tuhan, aku berdoa urapan itu sedang turun dalam ruangan ini.
Jamah dalam nama Yesus. Jesus name. Tuhan, aku berdoa urapan itu sudah turunin Jesus name. Nikmati hadiratnya, nikmati hadiratnya. Terus. Maki kurubo shane mete bekiana mata. Tuhan, jamah. Saya berdoa, Jesus name. Hadiratmu turun mengalir dari ujung rambut sampai telapak. Jesus. Kuat urapan itu mengalir. Nah. Jesus. Jesus name. Tuhan, urapanmu dan hadiratmu turun. Go. Jesus. Tuhan, dalam nama Yesus, kuasamu turun mengalir. Sekarang semakin kuat urapan itu turun. Jesus name. In Jesus name. Semakin kuat. Semakin kuat. Semakin kuat. Semakin kuat in Jesus. Jesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berkati Ibu. Semakin kuat urapanmu Tuhan. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini dilawat Tuhan. Roh Kudus bekerja, bicara. Bicara. Tuhan, urapanmu mengalir. Mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Aku berdoa sekarang. Buka tanganmu dua-dua. Lihat orang yang haus dan lapar ini. Aku berdoa ada urapan Tuhan sekarang turun. Semakin kuat. Now, Jesus. Jesus. Terus. 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 Jamah setiap orang dalam ruangan ini. Kuasamu, hatimu sendiri. Siap.